melanjutkan pada episode 19 sebelumnya, di mana kita diperlihatkan kilas balik masa lalu Hanemiya Kazutora. Kazutora tidak mempunyai kenangan masa kecil. Satu hal yang bisa dia ingat, yaitu permainan tangan dan wajah ketakutan ibunya. Sedari kecil Kazutora tidak pernah mendapatkan kasih sayang layaknya anak kecil pada umumnya. Dia dan juga mamanya bahkan sering menjadi korban kekerasan ayahnya dengan cara dipukul. Inilah yang membuat dirinya tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Hingga pada suatu saat ibunya bertanya kepadanya, "Apakah kamu memihak papa atau memihak mama? Pilihan apapun itu bagus, tapi kamu pilih siapa?" tanya ibunya. Aku menderita karena kau," ucap Kazutora pada Maiki. Sama seperti jawabannya dulu kepada ibunya. Kazutora menyalahkan Maiki karena Maikilah alasan mengapa Kazutora masuk ke dalam penjara. Tentu saja Maiki tidak menerimanya. "Hah, apa yang kau bicarakan bajingan?" ucapnya. Dengan penuh emosi Kazutora mengatakan bahwa sudah jelas kalau Maiki adalah musuhnya. "Aku akan mengalahkan apapun yang menghalangiku. Kau tahu Maiki, orang yang membunuh manusia disebut sebagai pembunuh, tapi orang yang membunuh musuh disebut sebagai pahlawan," ucap Kazutora. Pada saat itu Draken dan Takemichi hanya bisa melihat mereka berdua dari kejauhan. Kembali lagi ke Kazutora dan Maiki. Di sana Kazutora menyuruh Chome untuk menahan Maiki. Lalu tanpa basa-basi Kazutora langsung menghantamkan besi yang dibawanya tepat ke kepala Maiki. Hanma yang melihat kejadian itu mengatakan, "Hahaha, orang itu gila juga." Kazutora terus-terusan menghantam Maiki tanpa ampun. Dari kejauhan Haitani bersaudara pun mengatakan kalau Maiki kalah. Di samping itu Takemichi merasa kalau pertarungan tersebut sangat tidak adil bagi Maiki. Ada seorang yang menahan tangan dan kakinya. Ini bahkan tidak bisa disebut sebagai perkelahian, ucapnya. Sementara itu terlihat Draken yang bergegas menuju ke tempat Maiki. Tapi lagi-lagi muncul Hanma yang langsung menghempaskan Draken begitu saja. "Akulah lawanmu," ucap Hanma. Mau tidak mau Draken pun harus mengalahkan Hanma sebelum menuju ke tempat Maiki. Sementara itu di tempat Maiki, Kazutora mengatakan, "Untuk menjadi pahlawan, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuh musuhku." Lagi-lagi Kazutora menghantam Maiki dengan sebatang besi tepat di kepala Maiki dengan sangat keras. Tak disangka Maiki masih sanggup bertahan. Di tengah-tengah keadaannya itu, Maiki menanyakan satu hal kepada Kazutora. "Membunuh musuhmu? Itukah alasan kau membunuh saudaraku?" Maiki lalu menghempaskan Chome begitu saja, sedangkan untuk Chonbo, Maiki melemparnya dengan menggunakan tendangan mematikannya. Chonbo pun terhempas dan berhantaman dengan Kazutora dengan sangat kerasnya. Pada saat itu Maiki tampak sangat marah. Terlihat Chome, Chonbo dan juga Kazutora yang seketika itu langsung pingsan setelah terkena serangannya Maiki. Takemichi yang melihatnya tidak menyangka kalau Maiki dapat mengalahkan mereka bertiga dengan keadaannya yang seperti itu. "Luar biasa Maiki-kun," ucapnya. Tak lama setelah itu tiba-tiba saja Maiki jatuh pingsan sambil terduduk. Takemichi pun terkejut melihat hal itu. Begitu juga para anggota geng Valhalla. "Oi, Maiki duduk tuh. Dia pasti kelelahan setelah kehabisan begitu banyak darah kan? Sekaranglah kesempatan kita untuk menghajar dia, benar? Hei, dia gak gerak. Ini tidak bagus." Para anggota geng Valhalla pun saling berdebat. Kesempatan itu pun digunakan Choji, salah satu eksekutif geng Valhalla, untuk menghabisi Maiki. "Ayolah bajingan, ayo habisi Maiki." Takemichi sendiri sepertinya pernah melihat orang itu. "Di mana aku pernah melihat pria ini?" tanyanya dalam hati. Maiki dalam keadaan yang sangat genting. Sementara para petinggi Toman seperti Chifuyu dan Mitsuya dihadapkan dengan banyaknya anggota geng Valhalla. Draken sendiri masih kesulitan berhadapan satu lawan satu melawan Hanma. Satu-satunya yang bisa bergerak saat ini hanyalah Takemichi seorang.
Takemichi sendiri bingung harus berbuat apa. Hingga pada akhirnya Takemichi memutuskan untuk menyelamatkan Maiki. Takemichi pun langsung berlari ke arah Maiki. "Maiki-kun, minggir kalian!" teriak Takemichi. Tak disangka dari samping ada sebuah tangan yang langsung menggampar wajahnya. Rupanya orang yang menggamparnya adalah salah satu anggota geng Valhalla. Ia mengatakan, "Kau yang minggir, sialan!" Walaupun begitu, Takemichi tetap berjuang untuk bisa sampai ke tempat Maiki. Walaupun banyak anggota geng Valhalla yang menghadangnya. Buset, keren bet sih Takemichi, tumben-tumbenan nih. Namun tampaknya sudah terlambat. Para anggota geng Valhalla sudah sampai duluan dan bersiap untuk menghabisi Maiki. "Kami sudah mendapat kepala jenderal," ucap Choji sambil melancarkan serangannya ke Maiki. Takemichi sendiri sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Tak disangka tiba-tiba muncul Kisaki yang langsung naik menyelamatkan Maiki dan memukul mundur Choji. Takemichi sendiri tidak percaya dengan kejadian yang baru saja dilihatnya. Kisaki lalu mengatakan, "Aku adalah pemimpin divisi 3 geng Tokyo Manji, Kisaki Teta. Skuadku akan bertugas menjaga jenderal," ucapnya di hadapan seluruh pasukan Toman dan Valhalla. Sementara itu Takemichi akhirnya mengingat siapa pria yang memakai masker tersebut. Siapa Choji sebenarnya? Pemakai masker hitam eksekutif Valhalla yang dipukul Kisaki itu adalah salah satu bawahannya. Apa maksud semua ini? Ucap Takemichi. Di sisi lain Mitsuya terlihat senang dengan tindakan Kisaki barusan. Bagus Kisaki, ucapnya. Terlihat Chifuyu yang tampak sangat kesal dengan kejadian itu. Apakah dia mencoba menjadi presiden? Apa gimana? Takemichi sendiri akhirnya paham dengan maksud dari tindakan Kisaki barusan. Kisaki tak peduli entah Toman menang atau kalah dalam pertarungan ini. Kalau Toman kalah, kita akan diambil sebagai anggota Valhalla. Dan kalau menang, Kisaki akan naik pangkat. Dia, Kisaki Teta, memperhitungkan bagaimana cara menaklukkan Toman. Tak peduli apapun hasil dari perselisihan ini, tanpa disadari selama ini kita berada di genggaman tangannya, ucap Takemichi. Sementara itu para anggota Toman tampak senang, yang padahal semua ini memang sudah direncanakan oleh Kisaki sejak awal. Draken sendiri sudah menyerahkan Maiki kepadanya. "Kau salah Draken-kun, Toman, Maiki-kun, dan kau sedang dalam bahaya karena dirinya," ucap Takemichi. Tapi semua itu percuma, tak ada yang memperdulikannya lagi. Tiba-tiba saja dari arah belakang terdengar suara orang yang berlari, yang ternyata itu adalah Baji. "Aku sudah menunggu momen ini," ucapnya. Baji pun langsung menghantam Kisaki menggunakan sebatang besi dengan sangat keras hingga membuat Kisaki terpental. Takemichi sendiri terkejut melihat kejadian itu. "Baji mengalahkan Kisaki," ucap anggota geng Valhalla. "Kisaki, kau akan kuhajar sampai ibumu tidak bisa mengenali wajahmu lagi," ungkap Baji. Di sisi lain Takemichi akhirnya menyadari bahwa Baji-kun sejak awal sengaja mengincar Kisaki. Sementara Draken yang belum tahu apa-apa berusaha untuk menghentikan Baji kala itu. Mitsuya pun juga turut berusaha untuk menghentikan Baji. "Kami datang untuk membawa kau kembali," teriak Mitsuya. Tiba-tiba saja dari belakang ada seseorang yang menarik Baji dan langsung membantingnya. "Baji-kun!" teriak Takemichi. Orang yang membantingnya rupanya adalah wakil ketua divisi 3 Toman, anak buah Kisaki Teta. "Kau baik-baik saja Kisaki?" tanyanya. "Ada lalat terbang di dekatku. Ayo hancurkan lalat itu," ucap Kisaki. Takemichi sendiri kebingungan karena kalau ini dibiarkan maka Baji-kun akan terbunuh. Tak disangka datang Chifuyu yang mencoba untuk menghentikan Baji. "Chifuyu, mau apa kau?" "Geser Chifuyu," ucap Baji. Chifuyu pun mengatakan,
Baji-san, kau tidak bisa melakukan ini. Kalau kau bunuh Kisaki sekarang, kau akan mengkhianati Maiki-kun. Kalau kau akan mengajar Kisaki demi kepentingan Toman, sekarang bukanlah waktunya. Tiba-tiba saja sebatang besi langsung melayang ke arah Chifuyu. Jangan memuji dirimu sendiri, Chifuyu. Satu-satunya alasan aku membiarkanmu hidup adalah untuk mendapatkan keuntungan dari keterampilan pertarunganmu. Aku gak peduli sama sekali dengan pendapatmu. Mendengar hal itu, Chifuyu pun berteriak, "Aku adalah wakil ketua divisi 1 dan aku datang untuk melindungimu, Baji-san. Kalau kau coba lari dari tempat ini, aku tidak akan main-main." "Oke, silakan coba," jawab Baji. Baji lalu mengatakan, "Kuberikan 10 detik." Baji mulai menghitung. Chifuyu sendiri bingung apa maksud perkataan Baji. Baji lalu menegaskan, "Jadi kau mau berbuat apa? Kupikir kau tidak akan main-main denganku. Aku tidak akan berhenti kecuali kau membunuhku." Waktu pun berakhir dan tak disangka tiba-tiba saja muncul Takemichi yang langsung menghentikan Baji. "Wah, aku harus melindungi Baji-kun, Chifuyu. Kita bisa menghentikan Baji-kun bersama, Chifuyu." Namun secara mengejutkan, Chifuyu mengatakan, "Aku tidak bisa, Takemichi. Aku tidak bisa memukul Baji-san." Takemichi pun terkejut. "Apa? Kau bicara apa, Chifuyu?" Pada akhirnya Takemichi pun terkena hantaman sikut Baji. "Oh tidak, aku akan pingsan," ucap Takemichi. Seketika itu muncul bayangan Hina dan Maiki yang berlumuran darah. Hal itu membuat Takemichi berusaha untuk tetap tersadar dan menahan semua rasa sakitnya. "Aku akan menghentikannya dengan seluruh kekuatanku. Kalau aku tidak menghentikan Baji-kun, dia akan dibunuh oleh Kisaki. Aku harus melindungimu meskipun aku melakukannya sendiri," ucapnya. Di tengah keadaan tersebut, tiba-tiba Takemichi tersadar. Apa yang membunuh Baji-kun bukanlah Kisaki, tapi Kazutora. Tak disangka Kazutora sudah tidak ada lagi di sebelah Maiki, tempat di mana ia tak sadarkan diri sebelumnya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba dari belakang muncul Kazutora yang langsung menusuk Baji. Dan episode kali ini pun ditutup dengan Kazutora yang mencoba untuk membunuh Baji. Akankah Baji selamat? Nantikan di episode selanjutnya, hanya ada di Nonskui Corporation.